Meski tekanan internasional terus berdatangan dari ASEAN hingga Dewan Keamanan PBB, pertempuran bersenjata antara Thailand dan Kamboja di perbatasan masih terus berlangsung kian brutal. Thailand mungkin unggul secara militer dengan jet tempur F-16, artileri canggih, serta kendaraan lapis baja modern yang mampu mendominasi jalur darat dan udara. Namun, keunggulan teknologi ini tidak serta-merta menjamin kemenangan mutlak di medan perang. Laporan dari Reuters dan Al Jazeera menunjukkan bahwa pasukan Thailand justru kerap kewalahan menghadapi taktik perang Kamboja yang begitu cerdik dan sulit diprediksi. Alih-alih bertempur secara frontal, pasukan Kamboja mengandalkan perang gerilya, menggunakan cara bertahan melalui jaringan terowongan bawah tanah yang tersembunyi di antara bukit-bukit berbatu serta hutan tropis. Dari terowongan inilah mereka bisa berpindah posisi dengan cepat, menyimpan amunisi, dan melakukan serangan secara mendadak di titik-titik yang tak terduga, membuat pasukan Thailand yang unggul dalam teknologi justru kebingungan dan kelabakan. Menurut laporan dari International Institute for Strategic Studies atau IISS, pertahanan Kamboja juga diperkuat oleh 2.000 ranjau anti-tank yang disebar di hutan-hutan dan padang ilalang, di mana sebagian besar merupakan peninggalan era Perang Dingin. Jebakan-jebakan klasik seperti lubang paku, kabel pemicu ledakan, dan jebakan tanah longsor kembali digunakan dalam skala yang luas. Tak hanya itu, bunker-bunker tersembunyi dibangun dengan kamuflase alami, nyaris mustahil terdeteksi dari udara atau melalui pencitraan satelit. Yang paling mengintimidasi adalah kehadiran penembak jitu atau sniper elit yang bersembunyi di balik rimbunnya hutan perbatasan. Konflik ini dengan jelas menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya dimenangkan oleh kecanggihan persenjataan, tetapi juga oleh kecerdikan strategi, adaptasi terhadap lingkungan, dan kemampuan bertahan di medan perang yang tidak bersahabat. The Phnom Penh Post mengungkap jaringan terowongan sepanjang 2,5 km yang menggabungkan kearifan lokal dan teknik modern. Dinding terowongan Kamboja dilapisi campuran tanah liat, serat pohon kapuk, dan karbon aktif, material yang menyerap panas tubuh, membuatnya tak terdeteksi pada citra termal satelit atau drone milik Thailand. 8 pintu masuknya yang hanya selebar tubuh manusia menjadi keajaiban kamuflase, tersembunyi di antara serasa-serasa daun, menyatu dengan batu dan kayu, membuatnya berpadu dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan sistem ventilasinya cerdik, di mana saluran udara dimasukkan ke celah batuan kapur dengan filter arang bambu untuk menghilangkan jejak panas dan karbon dioksida dari nafas manusia. Mantan Komandan Brigade Infanteri, Mayor Jenderal Sofia Kerit, menjelaskan taktik operasionalnya. Pasukan dibagi menjadi sel-sel otonom beranggotakan 5 orang, masing-masing menguasai satu sektor terowongan. Pola serangannya kilat, di mana pasukan muncul dari pintu tersembunyi, meluncurkan tembakan, lalu menghilang dalam singkat sebelum artileri Thailand membalas. Beberapa jalur sempit sengaja dipasang ranjau tarik PMN-4 dan pit trap berisi punji sticks sebagai jebakan maut untuk pasukan penyusup yang nekat masuk. Efektivitasnya terbukti ketika serangan udara Thailand gagal menembus perlindungan ini, memaksa pesawat tempur Royal Thai Air Force hanya menghujani tanah kosong. Fakta bahwa sistem terowongan ala Kamboja sukses menipu teknologi canggih Thailand membuktikan satu hal, bahwa di medan perang Asia Tenggara, kecerdikan kontekstual bisa mengalahkan keunggulan teknologi. Di atas tanah, ranjau-ranjau yang baru ditanam juga menjadi penjaga paling kejam. Meski militer Kamboja menyangkal pemasangan ranjau baru, tetapi laporan dari Jane's Defense Weekly membongkar kebohongan itu. Analisis serpihan ledakan di zona penyangga Tam Muang Thom menunjukkan ranjau anti-personel PMN-2 produksi Rusia dengan komponen elektronik yang sama sekali bukan peninggalan era Khmer Merah. Karakteristik khasnya terlihat dari rangkaian detonator piezoelektrik modern dan casing plastik berdaya magnet rendah yang lolos dari detektor konvensional. Sebuah teknologi yang belum dapat ditemukan di tahun 1970-an. 3 kendaraan lapis baja Thailand hancur oleh ranjau anti-tank di dekat Tam Muang Thom, menewaskan sejumlah awak. Di hutan perbatasan yang lembab dan diselimuti kabut,
alam menjadi sekutu bagi pasukan Kamboja, tempat di mana tradisi berburu ala nenek moyang berpadu dengan taktik gerilya modern. Sebagian besar prajuritnya direkrut dari komunitas pemburu tradisional suku Kui dan Por yang menguasai seni membaca hutan sejak kecil. Lubang punji Stakes sedalam lutut diisi 40 hingga 40 pasak bambu yang dikenal oleh penduduk lokal sebagai Ting Mong. Yang membuatnya mematikan adalah konsep jebakan berantai, yaitu sebuah sistem domino di mana satu pemicu kecil melahirkan bencana berlapis-lapis. Satu tarikan bisa melepas bongkahan kayu dari ketinggian, mengaktifkan jerat kawat, atau bahkan memicu ranjau sekunder PMN2 yang tersembunyi di radius 3 meter. Untuk membuat berbagai jebakan ini, pemburu Kamboja memanfaatkan siklus alam. Di musim hujan pada bulan Oktober, mereka memasang jerat di jalur migrasi rusa, tempat patroli Thailand sering lewat. Di musim kemarau, lubang punji Stakes dikamuflase dengan daun kering Dipterocarpus obtusifolius yang warna dan teksturnya identik dengan tanah gersang. Di desa-desa perbatasan, keterampilan mematikan ini diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, bukan sebagai seni menghabisi nyawa, tapi sebagai ilmu bertahan hidup. Seperti bisikan seorang tetua di Preah Vihear, hutan sudah makan darah kami selama 50 tahun. Sekarang giliran kami yang memberi makan hutan. Benteng pertahanan Kamboja adalah monumen kegigihan sekaligus tragedi. Ia membuktikan bagaimana bangsa kecil bisa memaksa militer raksasa bertekuk lutut dengan memanfaatkan medan. Namun, di balik setiap ranjau yang aktif, setiap terowongan yang digali, terdapat pengakuan pahit bahwa perdamaian sejati masih jauh dari genggaman, hingga kedua negara berani duduk merundingkan batas-batas dengan hati dingin, bukan retorika nasionalis. Perbukitan Dangrek akan tetap menjadi kuburan sunyi, tempat bumi sendiri menjelma menjadi tentara terganas. Seperti diingatkan penduduk Kamboja, kami tidak takut pada Thailand, kami takut pada perang yang tak pernah berakhir. Terowongan Cuci ketika sebuah bangsa melawan dengan cangkul, jebakan, dan perkakas tukang. Perjalanan Kamboja dalam mempelajari dan mengadopsi taktik perang gerilya merupakan cerita yang dalam dan kelam, teranyam erat dalam gejolak perang Vietnam melawan Amerika Serikat pada abad ke-20. Kala itu, kabut pagi menyapu hutan karet di distrik Cuci yang berjarak 70 km barat Laut Saigon ketika Letnan Jack Flowers dari Divisi Infanteri ke-25 Amerika tersandung lubang sempit yang tertutupi dedaunan kering. Tanggal 7 Januari tahun 1966, pasukan militernya yang berpengalaman terjebak dalam labirin kematian. Dentuman mortir, jerit prajurit, dan asap mesiu memenuhi udara. Dalam hitungan menit, 11 personel Amerika tewas seketika tanpa melihat musuh. Di hari yang traumatis itu, Letnan Flowers melihat dengan mata kepala sendiri lahirnya legenda sistem terowongan yang dikenal dengan Terowongan Cuci, jaringan bawah tanah sepanjang 250 km. Terowongan Cuci merupakan terowongan bersejarah yang menjadi saksi bisu dari kecerdikan pasukan Viet Cong dalam menghadapi pasukan Amerika dan sekutunya. Dalam pertempuran yang sangat tidak seimbang, pasukan Viet Cong menggunakan senjata tradisional, menggunakan granat rakitan, ranjau buatan tangan, senapan berkarat, dan cangkul. Sebaliknya, pasukan Amerika dan sekutunya dilengkapi peralatan militer yang canggih dan mutakhir seperti helikopter, jet tempur, napalm, dan bom cluster. Meski demikian, yang mengejutkan, kemenangan justru diraih oleh Viet Cong dengan senjata-senjata mereka yang tradisional, sementara pasukan Amerika Serikat dan sekutunya harus menelan kekalahan yang fatal dan memalukan. Terowongan Cuci mulai digali sebagai tempat perlindungan dan persembunyian di saat Vietnam sedang berada dalam cengkeraman penjajahan Prancis. Ketika suara sepatu serdadu menggema di ladang dan desa, rakyat Cuci memilih untuk tidak melawan di jalanan, tetapi bersembunyi di balik kedalaman bumi,
Dengan cangkul kayu, sekop karatan, dan tangan penuh luka, para petani menggali terowongan pertama. Mereka tidak tahu bahwa lubang perlindungan itu kelak akan menjadi simbol perlawanan di masa mendatang. Ketika Prancis akhirnya roboh dalam kekalahan memalukan di Dien Bien Phu pada tahun 1954 dan harus angkat kaki dari wilayah Indochina, rakyat Vietnam mulai bersorak. Para petani yang sehari sebelumnya masih membungkuk di sawah, kini berlari dengan gembira ke jalan tanah, melambai-lambaikan bendera kemerdekaan, bertabur bintang emas, menangis dan tertawa dalam satu nafas. Setelah hampir 1 abad dijajah, saat itu udara Vietnam dipenuhi aroma tanah basah, asap dupa, dan rasa lega yang membuncah. Namun demikian kegembiraan mereka hanya sejenak, sebab tak lama kemudian darah kembali mengalir. Perang Vietnam meledak pada tahun 1955 bukan lagi melawan penjajah luar, tetapi sesama anak bangsa yang terpecah belah oleh ideologi. Vietnam Utara yang didukung oleh kekuatan komunis seperti Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara, melawan Vietnam Selatan yang dilindungi negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Spanyol, dan Thailand. Di tengah kobaran perang saudara itu, terowongan Cu Chi diperluas dan terus digali, memanjang dan bercabang seperti akar beringin raksasa yang menyusup di bawah tanah. Tanah digali siang malam, tahun demi tahun selama 20 tahun. Dari ruang persembunyian sederhana, ia bertransformasi menjadi kota bawah tanah yang hidup, tempat pasukan dilatih, senjata dirakit, luka diobati, dan serangan diluncurkan. Tahun 1960, lahirlah Viet Cong, organisasi gerilya yang menjadi tulang punggung perlawanan Vietnam Utara. Mereka bukan pasukan reguler berseragam rapi, melainkan petani, pemburu, dan buruh yang mengangkat senjata demi tanah airnya. Terowongan Cu Chi dijadikan tempat persembunyian dan pusat komando revolusi. Ada dapur yang dirancang tanpa asap, klinik dengan peralatan seadanya, namun penuh ketabahan, bengkel senjata yang merakit granat dari sisa-sisa bom Amerika, dan ruang logistik tempat amunisi disembunyikan dalam gua batu. Setiap detil di dalamnya dirancang dengan presisi gerilya. Ventilasi disamarkan sebagai lubang sarang semut, pintu masuk tersembunyi di balik semak berduri, dan lorong zigzag yang membingungkan musuh. Di dalam kegelapan itu, ratusan bahkan ribuan pejuang hidup bernapas, menyusun strategi, dan meluncurkan serangan mendadak ke permukaan, lalu menghilang seperti bayangan ke dalam tanah. Terowongan Cu Chi memiliki panjang mencapai 200 km. Ruang-ruangnya hanya berukuran sekitar 2 kali 2 meter, cukup untuk duduk, merunduk, dan berbisik, karena suara langkah saja bisa berarti kematian. Di antara ruangan-ruangan sempit itu, terbentang jalur lintasan sempit yang hanya selebar tubuh manusia. Postur relatif kecil prajurit Viet Cong memungkinkan mereka menyusup dengan lincah di sela-sela dinding tanah liat, sementara tentara Amerika dengan tubuh besar dan perlengkapan berat terjebak, tak mampu bergerak hingga menjadi sasaran tembakan. Terowongan ini memiliki pola zigzag dengan sudut antara 60 hingga 120 derajat. Pola ini dirancang untuk mengurangi resiko dampak ledakan jika terowongan diserang dengan bom peledak. Bom bisa meledak di satu titik, tapi daya rusaknya akan terhenti di tikungan berikutnya, seolah tanah itu sendiri menolak tunduk pada kehancuran. Yang paling menggetarkan bukanlah panjang atau bentuknya, melainkan cara terowongan ini dibangun. Bukan oleh mesin bor, bukan oleh tenaga insinyur, tapi oleh tangan manusia, tangan yang telanjang, gemetar, dan penuh luka. Mereka bekerja dalam tim kecil. 2 orang menggali dengan tangan, mencabik tanah setumpuk demi setumpuk, sementara 3 lainnya menyisir hasil galian dengan keranjang rotan, membuangnya ke permukaan secara diam-diam di tengah malam. Setiap 100 meter, tikungan tajam dipasang untuk menahan masuknya gas beracun atau gas air mata. Lubang-lubang ventilasi tak dibuat asal-asalan. Ia dimiringkan ke atas untuk mencegah banjir saat hujan monsun datang mengguyur. Beberapa bahkan sengaja diarahkan ke timur, menyerap cahaya matahari pagi untuk sedikit menghangatkan dunia gelap di bawah sana. Sisanya dibuka ke udara, tersembunyi di balik gundukan semut atau akar pohon,
demi menjaga aliran nafas para pejuang. Tentara Viet Cong dapat muncul secara tiba-tiba melalui lubang terowongan, seolah-olah mereka adalah hantu dari dalam tanah. Seperti bayangan, mereka menyerang dengan kecepatan luar biasa, menembak, melempar granat, atau menebas dengan senjata rakitan, sebelum akhirnya kembali menghilang ke perut bumi, meninggalkan medan pertempuran yang kacau dan musuh yang kebingungan. Tak ada peringatan, tak ada suara, hanya tanah yang sedikit bergeser, lalu tiba-tiba peluru menghantam dari arah yang tak terlihat. Serangan mendadak ini membuat tentara Amerika hidup dalam ketegangan terus-menerus. Mereka tidak tahu kapan dan di mana musuh akan muncul. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, di bawah kaki mereka ada sesuatu yang hidup, menunggu, dan mengintai. Untuk menjaga rahasia jaringan bawah tanah ini, Viet Cong mengubah permukaan menjadi tipu daya. Di atas terowongan, mereka membangun ladang-ladang produktif dan parit-parit, seolah-olah tak ada yang luar biasa. Petani menanam padi seperti biasa, menggiring kerbau, menciptakan ilusi bahwa kehidupan berjalan normal. Namun sejatinya, di bawah tanah, taktik dan komando terus berjalan. Bahkan, untuk mengecoh anjing-anjing pelacak milik pasukan Amerika, setiap pintu masuk terowongan ditaburi merika. Aroma tajam itu membingungkan penciuman hewan pelacak terlatih, membuat mereka kehilangan arah, menggonggong ke udara kosong. Sementara terowongan tetap tak diketahui, tertutup oleh semak, tanah, dan kamuflase yang disusun dengan presisi luar biasa. Dengan taktik ini, Viet Cong menjaga terowongan cuci tetap tak terlihat, tak terdeteksi radar, tak terendus anjing, tak terjamah teknologi. Namun demikian, secerdik-cerdiknya bayangan menyamar, suatu saat ia tetap tertangkap cahaya. Keberadaan terowongan cuci terungkap, salah satu cabangnya tanpa sengaja menembus terlalu dekat ke jantung kekuatan lawan, mengarah ke pangkalan militer Divisi Infanteri Amerika Serikat. Ketika rahasia ini terbuka, respons musuh tak menunggu lama. Amerika Serikat marah dan malu, segera melancarkan upaya penghancuran besar-besaran. Langit cuci berubah menjadi neraka, bom-bom seberat ribuan kilogram dijatuhkan tanpa henti. Rudal-rudal berpemandu diluncurkan mengguncang tanah seperti gempa. Pesawat-pesawat tempur menyapu wilayah itu siang dan malam seolah ingin menghapus tanah dari peta. Tapi tanah tidak pernah menyerah. Terowongan cuci berdiri tegak di bawah sana, dibangun dengan kecerdikan, kekuatan, dan kesabaran yang tidak bisa ditembus oleh teknologi modern. Setiap lorong, setiap lapisan tanah telah diperhitungkan untuk menahan guncangan dan ledakan. Serangan udara Amerika hanya menghancurkan permukaan, sementara dunia bawah tanah tetap hidup dan tertawa. Karena gagal melalui serangan udara, Amerika pun beralih pada strategi baru, air. Jutaan liter air dipompa langsung dari Sungai Mekong, dengan harapan akan membanjiri seluruh jaringan terowongan dan memaksa Viet Cong keluar dari persembunyian mereka. Namun, upaya ini tidak berhasil dan gagal total. Hal ini terjadi karena terowongan cuci memiliki 4 tingkat, sehingga aliran air hanya akan merendam tingkat paling bawah dari terowongan dan kemudian mengalir kembali ke Sungai Mekong. Jutaan liter air yang dipompa oleh pihak Amerika, yang seharusnya diharapkan dapat membanjiri terowongan, justru memberikan keuntungan tambahan bagi pihak Viet Cong. Ia berubah menjadi hadiah tak terduga. Suhu di dalam terowongan yang sebelumnya pengap dan lembab, kini menjadi lebih sejuk disebabkan jutaan liter air tersebut. Tak kehabisan akal, Amerika Serikat pun beralih ke cara yang lebih kejam, gas beracun. Dengan menyemprotkan senyawa mematikan ke dalam lorong-lorong sempit cuci, mereka berharap bisa memusnahkan kehidupan di dalamnya tanpa harus turun tangan. Asap-asap kematian itu merayap perlahan, mengendap di udara lembab, mencari paru-paru yang bisa diracun. Namun upaya ini ternyata juga gagal. Saat gas mulai menyusup, udara beracun itu justru tersedot keluar melalui saluran ventilasi yang tak terlihat musuh. Tak puas dengan kegagalan itu, Amerika mencoba taktik yang lebih primitif dan lebih licik. Mereka memasukkan puluhan, bahkan ratusan ular berbisa ke dalam terowongan. Ular-ular itu, dengan taring yang penuh racun dan gerakan sunyi mematikan, diharapkan bisa menciptakan teror di kegelapan.
Mereka membayangkan tentara Viet Cong panik, tergigit, dan meregang nyawa tanpa sempat melawan. Tapi mereka lupa satu hal penting, bahwa pasukan Viet Cong bukan hanya pejuang, melainkan anak-anak hutan. Mereka dibesarkan dengan naluri berburu, dibentuk oleh kehidupan keras yang menjadikan ular bukan sebagai musuh, tetapi sebagai makanan. Di dalam terowongan itu, ular-ular berbisa ditangkap dengan tangan kosong, dibungkus, disembelih, dimasak, lalu dimakan bersama-sama. Dengan kata lain, serangan ular yang dimaksudkan sebagai kutukan justru berubah menjadi berkah yang mengenyangkan. Terowongan Cu Chi bukan sekadar labirin sunyi tempat para pejuang bersembunyi. Pasukan Viet Cong dalam keheningan tanah menciptakan alat-alat kematian yang lebih mematikan dari peluru. Jebakan psikologis yang menghantui musuh bahkan sebelum mereka melangkah ke dalamnya. Salah satu jebakan yang terkenal adalah tongkat punji, di mana bambu-bambu runcing ditempatkan di dekat lubang terowongan dan sekitarnya. Bambu-bambu ini dilapisi dengan kotoran manusia untuk mendatangkan infeksi pada luka. Tujuan dari pembuatan jebakan ini bukanlah untuk menghabisi nyawa musuh, melainkan agar tentara Amerika Serikat mengalami cedera serius, sehingga kesulitan dalam mendapatkan perawatan medis yang tepat. Ketika satu prajurit cedera, berarti 4 lainnya harus berhenti bertempur demi mengangkat, mengevakuasi, dan mencari pertolongan. Medan perang menjadi semakin kacau, barisan Amerika kehilangan irama. 1 orang terluka, berarti kehancuran 1 regu. Jebakan lain yang digunakan tentara Viet Cong adalah jebakan yang dikenal dengan sebutan Two-Step Charlie. Jebakan ini melibatkan penggunaan ular berbisa di mana ular-ular tersebut ditempatkan di lobang-lobang di dekat jalan masuk terowongan atau terkadang diikatkan pada pintu atau pohon bambu di sekitarnya. Tujuannya agar ular-ular ini menggigit tentara Amerika yang lewat atau mencoba masuk ke dalam terowongan. Nama Two-Step Charlie sendiri diberikan karena tentara Amerika yang tergigit biasanya hanya sempat melangkah 2 kali sebelum akhirnya ambruk. Kreativitas pasukan Viet Cong dalam merancang perang tidak berhenti di bawah tanah. Mereka tahu bahwa dalam setiap pertempuran, musuh bukan hanya rentan pada peluru, tetapi juga pada kesombongan. Di tengah perang yang panjang dan brutal, salah satu taktik paling licik sekaligus paling mengerikan yang mereka kembangkan adalah bom tiang bendera. Dalam euforia kemenangan, pasukan Amerika Serikat kerap mendatangi markas-markas yang telah ditinggalkan, dan sebagai simbol supremasi, mereka akan mencabut bendera Viet Cong lalu menggantinya dengan bendera mereka sendiri. Namun di balik kain merah bintang kuning itu tersembunyi perangkap maut. Bom disembunyikan dalam rongga tiang, disambung dengan kawat pemicu tersembunyi yang hanya akan aktif saat bendera ditarik dengan paksa. Begitu bendera Viet Cong dicabut, suara kemenangan berubah menjadi ledakan bom yang memekakkan telinga. Simbol kejayaan musuh justru menjadi pemantik kematian mereka sendiri. Akhirnya, setelah 2 dekade lebih Amerika Serikat mengerahkan kekuatan penuh dengan bom napalm, helikopter Apache, teknologi pencitraan udara, dan pasukan elit, semua itu bertekuk lutut di hadapan kehendak rakyat. Tahun 1975, setelah jutaan peluru ditembakkan dan 3 juta jiwa melayang, rakyat Vietnam memetik apa yang telah mereka tanam, kemerdekaan. Pasukan Amerika mundur bukan karena kalah senjata, tetapi karena kalah cerdas. Kini, terowongan Cu Chi berdiri sebagai saksi bisu atas kekuatan keteguhan. Jaringan sempit dan gelap itu telah menelan mimpi sebuah superpower dan memuntahkan kenyataan pahit bahwa dalam perang asimetris, yang paling tangguh bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling sanggup bertahan. Wisatawan dari berbagai belahan dunia datang menyusuri lorong sempit yang dulu menjadi kuburan hidup dan markas gerilya. Mereka merunduk, berkeringat, merangkak, dan untuk sejenak merasakan bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang maut. Sejarah kerap mencatat kemenangan dalam dentuman senjata dan derap pasukan, tetapi kisah Cu Chi dan medan gerilya Kamboja membisikkan narasi lain, bahwa tanah, akar, kabut, dan keheningan bisa menjadi senjata paling mematikan. Dari Vietnam hingga Kamboja, dari Cu Chi hingga Dang Rec, bangsa-bangsa kecil telah membuktikan bahwa medan adalah sekutu dan keteguhan adalah kekuatan yang tak bisa dibom. Di balik lorong sempit, lumpur, dan jebakan bambu, tersimpan pelajaran purba bahwa teknologi tidak selalu menjamin kemenangan
dan peta tidak selalu menggambarkan kekuasaan. Hari ini, mungkin dunia kembali menyaksikan konflik di perbatasan Thailand-Kamboja, tapi esensinya tetap sama seperti puluhan tahun lalu, bahwa konflik ini bukan semata perang senjata, melainkan pertarungan antara kecerdikan melawan kebesaran, antara ingatan luka dan ambisi kecanggihan. Dan selama kemajuan lebih lantang daripada perdamaian, selama diplomasi kalah oleh peluru, maka hutan-hutan Asia Tenggara akan terus menyimpan liang-liang sunyi, tempat di mana sejarah kembali digali, sejarah kembali dipertaruhkan, dan masa depan ditulis dengan tinta yang sama merahnya seperti masa lalu. Perang bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi tentang siapa yang sanggup mengingat dan siapa yang berani mengampuni. Selama suara meriam lebih dipercaya daripada suara rakyat, selama peta-peta digambar ulang tanpa mendengar tangis dari dusun-dusun yang hangus, maka medan perang Asia Tenggara tidak akan pernah benar-benar padam. Sejarah tidak akan berpihak pada negara terkuat atau pasukan tercanggih, tetapi pada mereka yang paling lama bertahan di dalam gelap, mereka yang berjalan pelan, menggenggam tanah, dan menolak untuk dilupakan. Terowongan dan gua bawah tanah Khmer Rouge ketika kekuasaan menggali kuburannya sendiri. Setelah Khmer Merah menguasai Phnom Penh pada tanggal 17 April 1975, mereka tidak hanya menumpas kota, tetapi juga membangun labirin kesunyian di bawah tanah. Di balik sawah dan kebun yang terlihat damai, tersembunyi lorong-lorong dan gua-gua yang dibentuk bukan untuk melindungi, melainkan untuk menenggelamkan jiwa. Di daerah seperti Kampong Trak, Kampong Chenang, dan Takeo, bekas gua kapur diubah menjadi ruang isolasi tersembunyi. Para tahanan dipaksa menggali lorong-lorong panjang itu dengan tangan gemetar, membentuk pintu gerbang senyap menuju ketiadaan. Di Prei Kabas Takeo, terdapat penjara bawah tanah yang dikenal sebagai penjara gelap, tempat ribuan jiwa menunggu tanpa cahaya, tanpa udara bebas, dan tanpa waktu. Tidak ada lampu, tidak ada jendela, hanya dinding liat yang menyerap suara nafas dan harapan. Ruangan-ruangan itu bukan sekedar penjara, melainkan ruang antara hidup dan sunyi, di mana harapan hidup hanya berbentuk gema. Di jantung berharap yang pecah berada Tuol Sleng di Phnom Penh, yaitu sebuah sekolah yang diubah menjadi pusat ketakutan. Antara tahun 76 hingga 79, sekitar 15.000 hingga 20.000 orang masuk ke sana. Mereka didata, difoto, lalu ditahan di sel seukuran kerbau terkurung. Di sana, identitas ditarik mundur dari wajah manusia, dikurangi hingga menjadi angka dan kerotan ketakutan. Sebagian besar di antaranya, antara 15.000 hingga 18.000, hilang menuju Choyong Ek. Burning Bitu perlawanan berakhir di Choyong Ek, ladang kematian yang kini menjadi memorial kubah UNESCO. Di sana, lebih dari 8.800 ditemukan terbaring dan diperkirakan lebih dari 1 juta menjadi pemandangan. Sementara lorong-lorong Tuol Sleng diisi dengan interogasi, kamp-kamp di pedesaan dibangun sebagai pusat keamanan lokal, yang sebenarnya adalah perangkap pada tanah yang pernah dianggap suci. Khmer Rouge mengubah sekolah, kuil, bahkan gua alami menjadi ruang penjagaan bagi ideologi yang ditaburi paranoia. Di Phnom Tarich, Kampong Chenang, tahanan memahat gua sebelum dijadikan sel abadi. Dan bagi banyak yang gagal, itu adalah torta nisan mereka sendiri. Rezim itu akhirnya runtuh pada bulan Januari tahun 1979 ketika pasukan Vietnam menggulingkan kekuasaan Pol Pot. Saat jaringan kesunyian itu terbuka, tim forensik menemukan lorong-lorong yang dipenuhi kehampaan, jiwa yang terkubur, bukan oleh tanah, tapi oleh perintah untuk dibungkam. Banyak situs tetap tertutup selama bertahun-tahun karena warga percaya bahwa kegelapan itu masih menyimpan bayangan masa lalu, bayangan yang tidak ingin mereka temui. Kini, hanya sebagian situs seperti Tuol Sleng dan Choyong Ek yang resmi dijadikan monumen peringatan. UNESCO bahkan menetapkan keduanya sebagai warisan dunia pada tahun 2025. Keberadaan situs-situs ini mengingatkan kita bahwa terowongan bukan hanya lorong fisik, tetapi juga koridor pengingkaran. Tempat di mana sejarah tidak hanya hilang, tetapi terkubur oleh sunyi dan takut. Dalam bayangnya sendiri, eksperimen totalitarian era Khmer Merah menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu terlihat oleh senjata,
tetapi bisa tercipta dari lorong-lorong sunyi. Dan meskipun waktu telah bergulir, gema dari tanah itu masih mengingatkan kita bahwa ketika kekuasaan menggali lorong rahasia, sesungguhnya ia sedang menggali kehidupan akhirnya sendiri.